Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sungguh Allah begitu baik buat kita semua. Dan jika pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah pada Tuhan. Meski kita gak bisa berkumpul bersama, kita beribadah di rumah masing-masing. Namun kita mau tetap percaya bahwa Tuhan Allah akan hadir. Tuhan Allah akan menyertai kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau naikkan pujian kita, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, Kau Tuhan yang setia, Kau Bapa kami yang setia. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami. Kami mau bersyukur padamu Yesus. Bersama-sama kita mau sembah Dia Tuhan. Kau
satukan hati kami Tuhan. Kami mau menyembah Kau, hanya Kau Tuhan. Haleluya. Sungguh besar ajaib Engkau Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, di rumah kami Tuhan hadir. Tuhan memenuhi setiap kami semua. Engkau baik, kasih setiamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Basikan. Sumber kekuatan kami Tuhan. Kau Bapa kami yang setia. Dalam apapun kondisi kami percaya Tuhan setia. Tuhan selalu baik buat kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk kebaikanmu. Terima kasih buat sukacita damai sejahtera yang selalu Tuhan berikan bagi kami semua. Pagi hari ini Tuhan, kami mau bersehati bersama. Kami naikkan pujian kami naikkan penyembahan kami. Karena kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang memberikan kekuatan bagi kami semua. Tuhan Yesus, ajar kami dengar-dengaran untuk firman-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami semua Tuhan. Berkati setiap kami semua Tuhan. Dan pagi hari ini kami siap Tuhan, untuk memuji meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Yesusku, Engkau sungguh luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, haleluya. Bersama-sama kita mau katakan, amin, 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 puji nama Tuhan. Sungguh kita luar biasa memiliki Allah yang begitu dahsyat. Kita umat yang dipilih Tuhan dan kita bersuka cita karena Tuhan Yesus begitu baik, amin. Mungkin kondisi saat ini, di mana kita masih dalam keadaan pandemi ya Bapak Ibu Saudara, namun gak ngurangi sukacita kita di hadapan Tuhan, amin. Karena kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara untuk kita semua. Kita mau naikkan pujian, apa yang tak pernah dilihat mata, yang gak pernah dilihat, yang gak pernah didengar oleh telinga, Tuhan sediakan untuk kita semua. Sebab Kau Allah yang sanggup Tuhan. Kita mau bersorak-sorai Bapak Ibu Saudara. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga,
dan selamanya Tuhan Yesus nggak pernah berubah. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita mau berikan yang terbaik pada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Haleluya Yesus. Saat hati kita merasa kecewa, saat hati kita merasa kalut dan gundah, kita mau datang pada Tuhan. Kita mau sujud di altar Tuhan. Kita mau katakan, haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Seorang pun mengerti bebanmu, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Amin Tuhan. Sujud di
Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus buat segala berkat-Mu yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami boleh memuji-muji Engkau Tuhan dengan puji-pujian yang kami persembahkan kepadamu. Dan saat ini Tuhan kami rindu untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu menjamah hati kami Tuhan. Supaya kami mendapatkan satu kekuatan yang baru daripada Tuhan. Dan kami boleh melakukan apa yang Tuhan mau. Dan kami dapat memuji memuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua. Berkati hamba-Mu. Urapamu atas kehidupan hamba-Mu. Taruh firman dalam hati hamba-Mu Tuhan. Supaya hamba-Mu dapat menyampaikan dengan benar. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera bagi kita semua yang hadir pada saat ini. Saya percaya dengan situasi yang terjadi pada saat ini, kita tidak perlu khawatir di dalam menjalani hidup ini. Bapak Ibu Saudara, satu renungan firman Tuhan yang akan kita dengar pada saat ini, yaitu dengan satu tema, mengenal Yesus dengan benar, atau Yesus adalah Tuhan Allah. Ya, kenapa ini perlu kita harus mengerti? Karena kita tahu banyak di dalam dunia ini ajaran-ajaran yang menyesatkan, yang membuat umat percaya bisa bimbang tentang imannya kepada Tuhan. Mungkin karena masalah, mungkin karena persoalan hidup, sehingga ragu dengan pengenalannya akan Tuhan Yesus. Oleh sebab itulah saudara, pada pagi hari ini kita akan belajar melalui kebenaran firman Tuhan ini. Yesus adalah Tuhan Allah. Artinya Yesus adalah Allah. Tidak perlu kita ragukan keberadaan Dia sebagai Allah. Oleh sebab itu saudara, bagaimana kita dapat mengerti ya bahwa Yesus itu Allah? Kita akan belajar dari beberapa hal, yaitu Yesus adalah Allah melalui kelahirannya ke dalam dunia ini. Ya saudara, Yesus datang ke dalam dunia ini memang seperti manusia, tapi bukanlah manusia biasa. Dialah manusia Allah yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat-umatnya. Kita baca dulu dalam firman Tuhan di dalam Matius pasal 1 ayat 18 dan 23, demikian bunyi firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dari ayat ini kita boleh melihat bahwa kehadiran Yesus dalam dunia ini bukan semata-mata dari hubungan antara suami istri, yaitu Yusuf dan Maria. Tapi Yesus hadir di dalam dunia ini melalui kuasa Roh Kudus. Melalui kuasa Roh Kudus. Seperti apa yang dikatakan tadi. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Dan ayat 23 dikatakan, seorang anak laki-laki dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dan kalau kita melihat kehadiran Yesus, kealahan Yesus melalui kelahirannya, ya, Yusuf dengan Maria masih bertunangan. Maria mengandung dari Roh Kudus. Ayat 20b dikatakan, kata malaikat itu, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi saudara, dari ayat ini kita boleh melihat pernyataan Tuhan bahwa Maria mengandung, ya, melahirkan, bukan dari hubungannya dengan Yusuf, tapi melalui Roh Kudus. Di dalam Markus juga dikatakan, lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi,
kepadamulah aku berkenan. Lukas 1 ayat 35b juga mengatakan, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut anak Allah. Puji Tuhan. Dia adalah anak Allah. Artinya dia adalah Allah. Ya. Jadi dia adalah Allah. Dan di dalam Lukas juga dikatakan, Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud. Dan ayat 3, pasal 3 ayat 22b dikatakan, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ya, jadi ini perkataan Tuhan bahwa dia adalah anak Allah. Dan Yohanes Pembaptis pun menyaksikan di dalam Yohanes 1 ayat 34b, dan aku telah melihatnya. Melihat siapa? Melihat Allah, melihat Yesus, dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah. Ia ini adalah anak Allah. Jadi dari kesaksian-kesaksian ini saudara, kita boleh melihat bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahwa Yesus adalah Allah. Dan yang kedua saudara, kealahan Yesus melalui selain kelahirannya, tapi melalui kuasa dan karya-karyanya di dalam dunia ini. Kalau kita baca di dalam Lukas 5 ayat 4, setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalannya juga. Pada waktu itu, Yesus datang menghampiri Simon dan teman-temannya. Kita tahu siapa Simon ini. Dia adalah seorang nelayan. Pekerjaannya sehari-hari nelayan, menangkap ikan. Tapi pada malam hari itu mereka dikatakan gagal. Lalu ketika Yesus datang, Yesus berkata, Simon, aku mau naik ke perahumu. Lalu Simon memberikan, ya saudara, mempersilahkan Yesus naik. Dan ketika Yesus naik, dia katakan, Simon, coba lebukan lagi ke tengah sedikit. Simon melakukannya. Dan Yesus berkata, ya, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang paling dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ya, apa sebutan dari Simon? Dia sempat menyangkal. Sudah sepanjang malam kami melakukannya tapi tidak berdapat apa-apa. Tapi saudara, Simon melakukannya apa kata gurunya. Dan apa yang terjadi saudara? Ketika Simon melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus, apa hasilnya saudara? Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka hampir koyak saudara. Ya saudara, luar biasa. Ini kalau bukan perbuatan Tuhan, tidak mungkin terjadi. Simon itu adalah seorang nelayan yang berpengalaman. Bahkan dari keturunan anak nelayan. Artinya bahwa Simon ini sudah berpengalaman di mana ada ikan. Kapan dia dapat bisa menjala ikan. Mereka tahu hanya malam hari ketika gelap. Tapi Yesus pada siang hari mengatakan kepada Simon, tebarkan jalamu. Tebarkan jalamu. Dan Simon menebarkannya. Lalu hasilnya saudara luar biasa. Mereka mendapatkan ikan yang luar biasa banyaknya. Ya saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan. Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus. Dia sanggup memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Di saat-saat sulit seperti ini mungkin kita berkata tidak mungkin. Bagaimana? Apa yang harus saya lakukan menghadapi semua masalah yang ada saat ini? Tapi di dalam Tuhan, di dalam Yesus ada jawaban yang pasti yang dapat membahagiakan Anda. Saudara kasih Tuhan, kalau kita lihat di dalam perbuatan Yesus yang luar biasa itu saudara, yang dia lakukan selama dia di dalam dunia ini, selain ya tadi Simon berhasil menangkap ikan, dia dikatakan dalam firman Tuhan yang lain dalam Matius 8 ayat 3,
Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Dan juga Yesus menyembuhkan hamba perwira. Membangkitkan Lazarus dari kematian. Di dalam Yohanes pasal 6. Memberikan makan 5.000 orang. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara, apakah engkau pernah melihat atau mengadakan pesta sebanyak 5.000 orang, menjamu 5.000 orang? Mungkin saudara belum pernah. Saya waktu menikahkan anak saya hanya undangan 700 undangan. Kalau misalnya dikali 2, paling 1.400. Tapi kita boleh melihat 5.000 orang. Dengan apa saudara? 5 ketul roti. Dengan 2 ekor ikan. Saya percaya ikan di sini tidak sebesar ikan paus. Karena anak kecil yang membawa hal ini saudara. Tidak mungkin besar. Kecil. Tapi kita boleh melihat mujizat Allah terjadi yang luar biasa. 5.000 orang memakan 2 ketul roti dan 5 ketul roti dan 2 ikan. Bahkan setelah mereka makan kenyang, apa yang terjadi? Sisa dikumpulkan. Berapa saudara? 12 bakul. Loh, matematika dari mana? Itu matematika dari mana? 5 tambah 2 dikurangi 5.000. Jadi 12 bakul. Sampai sekarang belum bisa didapatkan oleh manusia. Oleh sebab itulah saudara, dari hal-hal ini kita boleh berkata, kita boleh mengakui bahwa Yesus bukanlah manusia biasa. Dia adalah Tuhan. Amin. Dia adalah Tuhan yang sanggup menolong kita, yang sanggup memberkati kita dalam keadaan apapun. Ya. Oleh sebab itu jangan kita seperti Simon, merasa sudah pengalaman. Tapi percayalah kepada Tuhan. Andalkanlah Tuhan dalam hidupmu. Dan yang ketiga saudara, kita boleh mengenal Yesus dari melalui kematiannya. Ya, melalui kematiannya. Melalui kematiannya. Kalau kita baca di dalam Matius 27 ayat 45, Lukas 23 situ dikatakan, ketika mulai jam 12 malam ketika Yesus sudah disalib, jam 12 sampai jam 15 terjadi kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Ya, dan kira-kira jam 15 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, dalam kondisi Yesus disalibkan, dia masih dapat berteriak, berdoa kepada Bapa di sorga. Ya. Dan apa yang terjadi saudara? Setelah dia menyerahkan hidupnya kepada Bapa di sorga, dia mati. Tapi pada waktu itu saudara, ada hal-hal yang terjadi yang luar biasa. Kalau kita baca di dalam Matius 27 ayat 50 sampai 52, Yesus berseru dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Apa yang terjadi? Tabir bayi suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Terjadi gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Kuburan-kuburan terbuka, banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ya saudara, bahkan kesaksian daripada pemimpin pasukan waktu menyalibkan Yesus berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Haleluya. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Setelah dia melihat hal-hal yang terjadi setelah Yesus mati, disalibkan saudara, dia berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita setelah kita melihat mujizat baru kita berkata, Yesus itu adalah Allah? Saudara, jangan sampai kita telat. Percayalah kepada Yesus. Dia sanggup untuk memberikan yang terbaik. Peristiwa, masalah-masalah yang supranatural dia dapat lakukan di dalam kehidupan kita, kalau kita percaya kepadanya. Dan yang keempat saudara, kita kealahan Yesus melalui selain kelahirannya, perbuatannya, kebangkitannya, dan sekarang melalui kematiannya dan kebangkitannya saudara. Melalui kebangkitannya.
Ya, Matius 28 ayat 5b. Janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat 6, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Ya. Ketika murid-muridnya sedang sedih melihat mayat Yesus tidak ada lagi, mereka berkata sudah dicuri. Tapi ada seseorang datang menghampiri mereka mengatakan, dia tidak ada di sini. Dia tidak ada di sini. Kalau hanya itu menjadi patokan bagi mereka untuk percaya, itu bisa diragukan, saudara. Tapi kita bersyukur dalam ayat 9 dikatakan, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagi kamu. Haleluya. Di dalam situasi dan kondisi seperti itu, Yesus datang. Meyakinkan mereka. Ya. Mungkin pada waktu mereka mendengarkan, dia tidak ada di sini. Mungkin mereka belum begitu yakin. Tapi Yesus adalah Allah yang mengasihi mereka. Guru yang mengasihi mereka. Dia berkata, dia berjumpa dengan salam bagi kamu. Ya, salam bagi kamu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Haleluya. Saudara, Yesus yang kita sembah, dia adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Itu bukan sekedar cerita, itu adalah wujud nyata terjadi di dalam kehidupan murid-murid Tuhan. Dan saya percaya keberadaan Yesus sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia ada bersama dengan kita. Dan yang kelima, kita melalui firman Tuhan yang kita baca tadi, bahwa Yesus, ya, kealahan Yesus melalui kenaikannya ke surga. Setelah dia mati, setelah dia bangkit, selama 40 hari, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia bersama dengan murid-muridnya selama 40 hari. Artinya apa, saudara? Bahwa Yesus betul-betul hidup. Bahwa Yesus betul-betul bangkit. Dia hidup untuk selama-lamanya. Jadi tidak bisa lagi disangkal oleh siapapun, saudara, bahwa Yesus adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Kalau kita baca di dalam Markus 16 ayat 19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga. Dia naik setelah dia bangkit, setelah 40 hari, dia naik ke surga, saudara. Dia naik ke surga, luar biasa, karena memang dari sana asal Tuhan Yesus. Surga adalah rumah Bapa. Ya saudara, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dalam Lukas 24 ayat 50 dikatakan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ya saudara, dan ayat 51, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dengan mereka dan terangkat ke surga. Ya saudara, dia naik ke surga, terangkat ke surga. Jadi Bapak Ibu Saudara, sangat luar biasa bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus, dalam kondisi seperti ini, tidak perlu takut. Ya, ketika mereka sedang termangu-mangu melihat Yesus naik ke surga, malaikat Tuhan berkata, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia terangkat ke surga. Dan yang terakhir saudara, setelah Yesus naik ke surga, dia tidak meninggalkan umat-umatnya. Dia tidak meninggalkan umat-umatnya. Walaupun dia di surga, dia masih melihat seluruh umat-umatnya. Dan saudara, percayalah bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Ya, di dalam Kisah Para Rasul dikatakan, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri sebelah kanan Allah. Ya, jadi Stefanus ketika dia mau dirajam, waktu dia dirajam dia melihat ke atas, dia melihat Yesus ada. Dan Saulus juga berkata, ya, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan?
Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ya saudara, jadi artinya Yesus tidak pernah meninggalkan umatnya. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, dia selalu berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya saudara, dalam Wahyu pasal jadi apa yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita, saudara, kalau kita sudah melihat bahwa Yesus adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata dalam Wahyu 2 ayat 10, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hendaklah engkau setia sampai mati. Bagaimana Yesus yang kita sembah, dia adalah Allah yang setia, Allah yang memperhatikan kita. Dia tidak pernah meninggalkan umatnya. Sampai kita berjumpa dengan dia di dalam surga pada waktu-waktu yang akan datang. Ya saudara, hendaklah sekali lagi, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya saudara, jadi jangan tinggalkan Yesus. Mari kita tetap setia sampai hidup kita di dalam dunia ini berjumpa dengan Yesus. Jadi inilah firman Tuhan buat kita yang hadir saat ini. Saya tidak tahu masalah dan pergumulan saudara sekarang ini, tapi yang saya tahu, Yesus mengasihi kita. Yesus Tuhan, Yesus Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, tetaplah setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur menerima kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, yang mengajarkan kepada kami, yang meyakinkan kami, bahwa kami menyembah Yesus Allah kami, Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan kami, sesembahan kami. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini, yang mengajarkan kami, supaya kami tetap percaya kepada Yesus yang telah mati dan bangkit untuk kami dan hidup untuk selama-lamanya untuk memberkati kami. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan ini juga hamba-Mu berdoa buat seluruh jemaat-Mu Tuhan yang punya masalah dan pergumulan hidup saat ini. Mungkin ada dalam keadaan sakit penyakit Tuhan. Kami terus berdoa buat ibu dan bapak Suyono Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Bapak Mariono dan ibu dan keluarga. Bapak Suyatno, Bapak Joko Santoso, Tuhan, dan juga anak-anak-Mu yang lain yang tidak dapat kami sebutkan nama-nama mereka. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah umat-umat-Mu saat ini, dan berkat mujizat Tuhan terjadi atas kehidupan mereka. Juga Tuhan, kami berdoa buat Ibu Gembala kami, Ibu Buteni Lomboan Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau yang memberkati hamba-Mu ini. Engkau yang mengurapi hamba-Mu ini dengan urapan yang baru senantiasa. Sehingga hamba-Mu ini Tuhan mampu untuk melayani. Menggembalakan kami sidang jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Jemaat anugerah Tuhan, terima kasih. Dan juga kami berdoa Tuhan, buat setiap kami yang hadir saat ini. Siapapun kami Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu percaya berkat Allah mengalir dalam kehidupan kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang punya masalah Tuhan beri jalan keluar untuk mendapatkan kemenangan. Tuhan, terima kasih, berkati hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan pada pagi hari ini. Baik yang memegang overhead Tuhan, yang memegang kamera Tuhan, dan juga Tuhan yang bermain musik, dan juga song leader, singer, semua yang ambil bagian apapun bidang pelayanan kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya Engkau sumber segala berkat. Kau akan memberkati kami di dalam perjalanan hidup kami, terutama di dalam pelayanan kami, biar nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau yang mengerti, Engkau yang memahami keadaan bangsa kami saat ini. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa kami. Pertama, tambahkan hikmat urapan-Mu atas kehidupan mereka, supaya mereka dapat memimpin seluruh rakyat
seluruh rakyat bangsa kami Tuhan dengan hati yang tulus. Dan kami boleh melihat mujizat Allah terjadi. Kuasa COVID yang mengganggu ketentraman dari seluruh rakyat bangsa kami patahkan. Biar itu Tuhan Engkau lewatkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Gereja-gereja Tuhan memberkati. Anak-anak yang sakit Tuhan juga jamah sembuhkan Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu Bapa berkati juga Tuhan kami semua yang ada saat ini. Tuhan, kami akan terima berkat dari Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah dan nikmatilah berkat anugerah kasih sayang daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh Kudus menyertai, memimpin dan menerangi jalan-jalan hidupmu dengan terang dan sinar kemuliaannya. Dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang dipercaya dan diberkati oleh Tuhan kita katakan bersama. Amin.